ahliha. Allah perintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak, kepada orang yang layak. Ini merupakan perintah kepada semua umat Islam, kepada masing-masing kaum muslimin. Sebagai individu diperintahkan untuk menunaikan amanah, sebagai kelompok diperintahkan untuk menunaikan amanah, sebagai penguasa diperintahkan untuk menunaikan amanah, sebagai pejabat diperintahkan untuk menunaikan amanah, sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini kita masih di ayat yang ke-58 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم ارحم. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada pekan sebelumnya kita telah kaji, kita pelajari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan, memberikan, menyampaikan amanah kepada ahlinya, yakni kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amanah tersebut. Dengan berbagai penjelasan
yang pada pekan lalu telah kita sampaikan. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Wa idza hakamtum, dan jika kalian memutus perkara, bainan nasi, di antara manusia, an tahkumu bil adli, Allah perintahkan kalian memutus dengan adil. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jika firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha," Allah perintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak, kepada orang yang layak. Ini merupakan perintah kepada semua umat Islam, kepada masing-masing kaum muslimin. Sebagai individu diperintahkan untuk menunaikan amanah, sebagai kelompok diperintahkan untuk menunaikan amanah, sebagai penguasa diperintahkan untuk menunaikan amanah, sebagai pejabat diperintahkan untuk menunaikan amanah, sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan amanah. Semuanya terbebani untuk menunaikan amanah yang Allah amanahkan kepada dirinya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika kalian memutus perkara di antara manusia," Allah perintahkan memutus dengan adil, maka perintah ini tidak berlaku untuk setiap orang. Kenapa? Karena tidak setiap orang memiliki tugas memutus perkara. Yang memiliki tugas memutus perkara ini adalah para hakim, para qadhi, para hakim atau para qadhi, dan juga para penguasa. Jadi ayat "wa idza hakamtum bainan nas," ketika kalian memutus perkara di antara manusia, maka putuslah dengan adil. Ini secara khusus ditujukan kepada para pemilik kekuasaan. Para pemilik kekuasaan yang dalam bahasa kita disebut dengan kekuasaan. Apakah itu dia sebagai pejabat, apakah itu dia sebagai hakim atau sebagai penguasa. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hakamtum bainan nas," ketika kalian memutus perkara, menghukum di antara manusia. Apa maknanya hukum? Dalam bahasa Arab hukum. Bahasa Indonesia juga hukum. Al-hukmu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya hukum. Itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Jadi kata-kata hukum itu diambil dari bahasa Arab al-hukmu. Dalam bahasa Arab, al-hukmu ini awalnya berasal dari kata al-hakmu. Al-hakmu ini maknanya adalah ar-rad'u an fi'li ma la yanbaghi, yaitu mencegah dari tindakan yang tidak layak, dari perbuatan yang tidak pantas, dari perbuatan yang buruk. Itu namanya al-hakmu.
Lalu dari kata al-hakmu lahir kata al-hukmu. Yang maknanya al-hukmu kita sudah paham, yaitu hukum, maknanya keputusan, memutus perkara. Nah, di sini maknanya kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, Allah perintahkan kepada para penguasa, para hakim, para pemilik kekuasaan ketika mereka memutus perkara di antara manusia wajib memutus dengan adil. Nah, sekarang pertanyaannya, adil itu maknanya apa? Adil itu dalam bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi harus kita maknai sesuai dengan bahasa Arab. Al-adlu. Maknanya al-adlu dalam bahasa Arab itu lawan dari kata al-jawru. Al-adlu diddul jawri. Adil itu maknanya lawan dari kata al-jawr. Lah, apa maknanya al-jawr? Al-jawr itu maknanya al-mail. Maknanya condong, menyimpang, atau nyerong bahasa lainnya. Jadi berarti adil itu menurut asal makna bahasanya lurus atau tegak lurus, tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri, tidak nyerong ke kanan dan tidak nyerong ke kiri. Itu asal maknanya adil. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, adil ini kadang-kadang wujudnya adalah musawah bainan nas atau baina afrodil ummah, menyamakan, mensetarakan, menyetarakan di antara manusia. Kadang-kadang itu wujud adil. Contohnya misalnya adil, ya, ketika pengajian seperti ini terus dibagi snack, maka kalau snack itu memang satu artinya memang akan dibagikan satu-satu, maka berarti setiap orang dapat satu-satu. Itu namanya adil. Begitu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kita punya dua anak. Lalu kita berikan uang misalnya. Kemudian kita beri masing-masing 10.000. Maka ini bermakna adil dalam memberi. Kadang-kadang adil itu mengharuskan adanya persamaan. Memberi kepada anak-anak kita ini harus adil. Kalau tidak adil, ya hukumnya berdosa juga. Kita tidak adil kepada anak kita. Tapi tidak selalu yang namanya adil itu sama. Kadang-kadang tidak sama. Kita membelikan sesuatu untuk anak kita, dua anak kita, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau disamakan persis, misalnya sepatunya atau bajunya, tentu tidak bisa. Jadi bukan berarti adil itu harus selalu sama, tapi kadang-kadang wujud dari adil itu memang sama. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Misalnya dikatakan adil di hadapan hukum, maknanya manusia hukum. Baik anaknya pejabat, ataupun anaknya orang kaya, ataupun anaknya rakyat jelata, di hadapan hukum semuanya sama. Kalau melanggar, ya ditindak.
Kalau melakukan kesalahan, ya harus ditegakkan hukumnya sebagaimana yang ada. Itu namanya sama, adil. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Tapi tidak selalu adil itu sama. Contohnya apa? Allah itu zat yang maha adil. Tapi Allah tidak pernah memberi anugerah kepada makhluknya sama persis. Tidak. Bahkan orang-orang yang gajinya sama persis karena menjadi karyawan dari satu perusahaan, apakah rezekinya sama persis? Tidak. Mungkin gajinya sama-sama UMR misalnya, tetapi rezeki yang didapatkan oleh masing-masing karyawan yang bergaji UMR dari perusahaan yang sama, itu rezekinya nggak sama. Apakah Allah tidak adil? Allah adil, tapi adil itu memang tidak selalu sama. Karena itu ketika misalnya Allah menetapkan sekian, warisan perempuan sekian, kalau kumpul dengan ini dapat sekian, kalau kumpul dengan ini dapat sekian, ini adil tapi tidak sama. Begitu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, mewujudkan keputusan yang adil itu perkara yang tidak mudah. Makanya kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ahli adil itu seperti apa. Nah, sebenarnya umat Islam itu tidak perlu susah-susah. Kalau perkaranya sudah berkaitan dengan hukum-hukum syariat, maka tinggal melaksanakan hukum syariat itu pasti adil. Jadi maknanya Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, bagi para hakim, para qadhi, niki wajib menegakkan hukum, wajib memutus perkara di antara manusia dengan adil. Makna adil tadi sudah kita sampaikan, yang kalau kita pakai kacamata syariat Allah, maka adil itu menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Allah, menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu maknanya memutus perkara dengan adil. Jadi kalau kita misalnya menerapkan atau memutus perkara, kita sebagai hakim lalu memutus perkara dengan undang-undang atau berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh manusia, maka sebenarnya kita telah menyelisihi hukum Allah, dan itu bertentangan dengan adil yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena adil menurut manusia itu selalu relatif. Tidak bisa dipastikan adil itu seperti apa. Karena itu ketika Allah sudah menetapkan wajibnya memutus perkara dengan hukum-hukum Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika seorang hakim memutus perkara tidak berdasarkan hukum Allah, tetapi berdasarkan hukum buatan manusia, itu terjadi ketidakadilan sebenarnya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, oleh karena itu sifat manusia itu kurang dan sifat manusia itu relatif, sehingga tidak bisa menetapkan keadilan. Makanya Allah tidak memberikan hak kepada manusia untuk menggariskan hukum. Manusia itu hanya diberikan kewenangan oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Quran, memahami hadis-hadis Nabi, lalu mengambil hukum darinya untuk diterapkan. Itu saja. Sedangkan ketika manusia itu membuat hukum sendiri,
maka pasti terjadi ketidakadilan. Apakah disengaja atau tidak disengaja? Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kita bisa menjumpai dalam banyak kasus di dalam kehidupan kita, di mana banyak keputusan-keputusan pengadilan yang tidak bisa memberikan keadilan. Jadi dalam kehidupan kita di negeri ini atau bahkan di negeri-negeri yang lain, di negara-negara yang lain, banyak putusan-putusan pengadilan tapi tidak mampu memberikan keadilan. Kenapa seperti itu? Karena hukumnya adalah hukum buatan manusia. Manusia bisa benar dalam mengambil keputusan, manusia juga bisa salah. Sifatnya relatif. Oleh karena itu maka ketika Allah katakan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, ketika Allah perintahkan agar kita memutus perkara di antara manusia dengan adil, maka kita wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Quran dan Sunnah Nabi itu sebagai mizan, sebagai timbangan. Sudah adil atau belum, itu merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sepanjang tidak kepada Quran dan Sunnah Nabi, dapat dipastikan terjadi kezaliman atau ketidakadilan. Itu pasti. Hukum-hukum internasional yang berlaku hari ini, apakah adil? Jawabannya tidak. Banyak yang menguntungkan negara-negara besar, khususnya negara seperti Amerika dan yang menjadi mahkamah internasional. Begitu. Negara-negara kecil jelas senantiasa dalam posisi terpojokkan. Misalnya undang-undang tentang nuklir, siapa yang boleh punya nuklir? Menurut undang-undang internasionalnya tidak semua negara boleh punya nuklir. Kenapa? Berarti ada kepentingan negara-negara besar menghalangi negara tertentu jangan sampai bisa menyaingi negara besar tersebut. Siapa yang berusaha untuk menyainginya, maka berurusan dengan negara besar seperti Amerika. Ini kenapa? Karena negara besar punya kepentingan untuk selalu mengontrol dan mengawasi, menjajah negeri-negeri yang kita sebut dengan negara-negara kecil, agar terus negara kecil itu di bawah kontrolnya negara-negara besar. Begitu. Begitu pula dalam berbagai macam undang-undang yang ditetapkan atau diundangkan oleh DPR, misalnya seperti itu, seringkali di situ terjadi ketidakadilan. Orang kecil senantiasa tertindas, senantiasa kalah dalam banyak posisi. Nah, ini kenapa? Sekali lagi, karena hukum tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diberikan hak kepada manusia untuk menetapkan hukum tanpa merujuk kepada Quran dan Sunnah. Padahal manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya kezoliman. Quran mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak bodohnya, banyak tidak tahunya daripada tahu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah ni'ma ya'idukum bih, sebaik-baiknya memberikan nasihat kepada kalian dengan nasihat di atas. Mananya dengan Allah perintahkan kita menunaikan amanah,
dan memutuskan perkara dengan adil, ini merupakan peringatan atau nasihat, pelajaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha melihat. Maknanya Allah akan memintai pertanggungjawaban dan akan membalas semua keputusan-keputusan hakim yang adil ataupun yang tidak adil, semua orang yang berlaku apakah amanah ataukah mencederai amanah. Karena itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan al-qudatu salasah. Qadi ini hakim. Al-qudatu salasah. Hakim itu ada 3 golongan, kata Rasulullah. Ini hadis yang sahih. Al-qudatu salasah. Hakim atau qadi itu ada 3 golongan. Kata Rasulullah, isnani finnar, 2 masuk neraka, wa wahidun fil jannah, 1 masuk surga. Jadi begini sederhananya, qadi atau hakim itu klasifikasinya menjadi 3. Yang 2/3 masuk neraka, yang 1/3 masuk surga. Jadi andai kata ada 1000 hakim, maka 2/3-nya masuk neraka, 1/3-nya masuk surga. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah menyampaikan bahwa qadi atau hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Pertanyaannya, hakim yang seperti apa yang masuk neraka, yang jumlahnya 2/3, dan hakim yang seperti apa yang masuk surga, yang jumlahnya cuma 1/3. Nabi mengatakan 2 hakim yang masuk neraka, artinya 2 golongan hakim yang masuk neraka, itu seperti apa? Nabi katakan seorang hakim yang tidak tahu, ya, seorang hakim yang tidak tahu tentang al-haq, tentang kebenaran. Kebenaran itu berarti maknanya hukum syariat, itulah kebenaran, al-haq. Seorang hakim yang tidak tahu tentang kebenaran dan dia memutus perkara dengan selain kebenaran. Berarti maknanya, na'udzubillah min dzalik, setiap hakim yang memutus perkara dengan selain hukumnya Allah, itu maknanya terancam neraka. Nah, karena dia itu tidak tahu hukumnya Allah, maka jadinya dia tidak bisa memutus perkara dengan hukumnya Allah. Yang kedua, kata Nabi, hakim yang tahu tentang kebenaran. Jadi tahu tentang al-haq, yakni tentang hukumnya Allah seperti apa dalam pengadilan, hukumnya bagaimana secara hukum Islam, ini harus seperti apa putusannya, dia tahu, tetapi dia tidak memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut, maka ini juga masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang masuk surga, rajulun arafal haqqa wa qada bihi, hakim yang tahu tentang kebenaran dan dia memutus perkara berdasarkan kebenaran tersebut, yakni berdasarkan hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, itulah bagian dari makna innallaha kana sami'an basira. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Maknanya semua perkara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana.
Siapa yang memutus perkara dengan hukumnya Allah, maka dia adil dan bijaksana. Siapa yang memutus perkara tidak dengan hukumnya Allah, maka dia mengalami penyimpangan atau ketidakadilan. Begitu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini makna ayat wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Oleh karena itu, maka ayat ini ya, tidak bisa kita bawa, tidak bisa kita maknai sembarang apa yang disebut dengan hukum. Jadi misalnya begini, dalam sebuah pengadilan atau peradilan di negara Amerika Serikat, misalnya begitu. Apakah ada keadilan yang sesungguhnya di dalam negara seperti Amerika Serikat? Maka jawabannya keadilan yang sesungguhnya tidak ada. Karena hukum-hukumnya adalah hukum buatan atau rumusan manusia. Secara relatif adil, ya relatif ada keadilan, bisa jadi. Tetapi hakikatnya bukan adil yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dari kesimpulan, kaum muslimin ini wajib berhukum dengan hukum Allah agar bisa memutus perkara dengan adil. Sepanjang tidak menggunakan hukum Allah, maka keadilan tidak akan bisa terwujud dengan yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Makna ini sudah sangat jelas, yaitu bahwa kita semuanya diperintahkan untuk menaati Allah dan menaati Rasulnya. Taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW artinya mengikuti apa yang menjadi ketetapan-ketetapan beliau. Yang sunnah kita anggap sebagai sunnah, yang wajib kita yakini sebagai wajib, yang mubah boleh kita tetapkan sebagai mubah. Yang mubah boleh kita kerjakan, yang sunnah dianjurkan untuk dikerjakan, yang wajib diwajibkan untuk dikerjakan, yang haram diharamkan, yakni dosa kalau dikerjakan. Ketika orang itu taat kepada Rasulullah, pasti taat kepada Allah. Tidak bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasulullah. Oleh karena itu maka ayatnya oleh Allah diulangi, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maknanya taat kepada Allah meniscayakan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah sudah barang tentu menaati Allah. Tidak bisa tidak. Tidak bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasulnya, dan tidak ada ceritanya orang taat kepada Rasulullah kecuali pasti itu artinya mentaati Allah. Jadi maknanya Rasulullah tidak pernah keliru, tidak pernah salah, dan tidak pernah menyampaikan apa yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maknanya, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, taat kepada Rasulullah itu bersifat mutlak. Mutlak itu artinya tanpa batas. Ini berbeda dengan taat kepada selain Allah dan Rasulnya.
ada batas. Oleh karena itu maka ayatnya dilanjutkan wa ulil amri minkum, dan kepada para ulil amri dari kalian, para pemimpin di antara kalian. Nah, taat kepada para pemimpin itu sebenarnya bukan perkara asal. Maknanya bukan perkara yang pokok dalam arti berdiri sendiri, bukan. Taat kepada pemimpin itu karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Andai kata Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan taat kepada pemimpin, maka tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin. Sebab kewajiban taat itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Misalnya begini, takmir masjid Al-Fatimah ini memerintahkan saya, Pak, tolong begini, apakah saya wajib mentaatinya? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena tidak ada hak apapun bagi takmir masjid Fatimah untuk menyuruh saya. Kenapa tidak ada hak? Karena Allah tidak menetapkan adanya hak bagi takmir masjid atas saya. Tapi ketika yang menyuruh saya itu ibu saya atau bapak saya, nah, kamu tolong ini lakukan ini. Sepanjang ini tidak maksiat kepada Allah, saya wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh bapak ibu saya. Kenapa kok saya wajib untuk mentaati bapak ibu saya? Karena Allah ngasih hak, memberikan hak kepada bapak ibu saya untuk ditaati. Andai kata Allah tidak memberikan hak, maka tidak ada kewajiban taat kepada bapak ibu saya. Oleh karena itu maka teman tidak wajib menaati temannya. Karena apa? Mereka, di antara mereka tidak ada hak yang Allah tetapkan satu sama lain saling menaati, tidak ada. Nah, kita wajib taat kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk menghormati orang tua dan menaati perintahnya orang tua. Berarti sumbernya dari Allah, asalnya dari Allah. Begitu pula perintah taat kepada pemimpin. Andai kata tidak ada ayat ini atau ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin. Jadi mereka itu ditaati, pemimpin itu ditaati karena Allah perintahkan kita untuk mentaati mereka. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, pertanyaannya bagaimana taat kepada pemimpin? Catatannya atau batasan-batasannya? Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan pemimpin yang wajib ditaati menurut syariat Allah? Ini dua pertanyaan yang harus clear, ya, harus terjawab. Tapi karena sudah ada Isya, maka belum bisa kita jawab. Insya Allah akan kita jawab pada bulan Syawal, insya Allah. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.